Kenapa waktu engkau dalam tekanan, kenapa kita itu merendahkan diri kita di level setan? Kita ini anak-anak Tuhan. Why lower yourself when you are in trouble? Karena banyak orang ketika di dalam masalah, jatuh ke dalam kebiasaan-kebiasaan lama. Ada yang pergi ke alkohol, mabuk-mabukan lagi. Ada yang mencoba sesuatu yang baru. Berapa orang jatuh dalam pergaulan yang salah. Bahkan narkoba. Itu saat kapan? Saat mungkin rumah tangganya sedang berantakan. Saat mungkin bisnisnya sedang jatuh. Ini masa-masa rawan. Justru di saat kita dicobai, waktu kita di dalam kesulitan, jangan rendahkan martabatmu sebagai anak Tuhan. Stay there. Jangan kompromi. Kami tahu hidup kami bukan kami lagi, tapi Engkau di dalam kami. Jadi kami tahu kalau kami diserang setan, di bawah tekanan kehidupan, bukan kami yang bela diri, Kau yang membela kami. Maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Apa yang bisa diperbuat manusia terhadapku? Karena aku tahu Engkau besertaku, jikalau Engkau besertaku, siapa yang bisa melawan? Kalau Engkau di pihakku, siapa lawanku? Beri kami iman, karena hamba bisa merasakan berapa iman beberapa orang di sini hampir kandas. Beberapa lagi sudah kurang beriman. Karena orang-orang sudah masih beriman hari ini, Kau teguhkan, dan lewat firman hamba-Mu berikan hari ini, Engkau yang sungguh-sungguh memberi mereka pedang roh masing-masing untuk kemenangan yang Kau janjikan. Urapi kami, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hamba-Mu beritakan firman-Mu dengan clear, dengan clarity, dan dengan berani. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, shalom semuanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan kanan kirinya lebih dulu sebelum duduk, beritahu seperti ini, Tuhan akan memberimu kemenangan. Amin, silakan duduk. Kita semua kan pasti punya pergumulan ya. Saya yakin Tuhan itu beserta kita. Hari ini Tuhan akan mencetuskan apa saja rahasia kemenangan yang Tuhan janjikan. Suatu berita yang saya sampaikan, nanti kalau Anda ketinggalan salah satu ini, banyak pewahyuan masing-masing kebaktian, saya nggak bisa ulangi. Saya percaya itu pasti berbicara tentang hidupmu. Nggak ada satu orang pun yang, aku ibadah 1, aku ibadah 3. No. Setiap ini adalah satu khotbah dipecah jadi 5. Jadi itu semuanya Anda harus dapatkan. Anda datang satu ibadah, dengarkan, nggak bisa hadir lagi, cicil minggu ini karena Anda hanya dapat 1/5 dari kemenanganmu. Nanti sisanya dengarkan sendiri. Saya mau ceritakan tentang Saul. Saul itu nggak melulu buruk. Raja Saul ini. Ada perkara-perkara baik, apalagi di awal-awal karirnya. Ada sesuatu yang kita bisa belajar dari beliau. Hanya karena seorang hamba Tuhan jatuh, bukan berarti tidak ada yang baik di dalam pelayanannya. Kita bisa pelajari dari Raja Saul. Ini cerita bagaimana dia menyelamatkan orang Israel, lebih tepatnya menyelamatkan Yabes dari tangan dari tangan seorang raja bernama Nahas, orang Amon ya. Kita akan baca 1 Samuel pasal 11, ayat yang pertama sampai ayat 11, jadi 11 ayat. Saya tidak kasih Anda poin-poin seperti biasanya 1, 2, 3. Anda yang harus terima sendiri rema apa yang Anda dapatkan. Saul menyelamatkan Yabes. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami, bangsa Israel, ya, ini adalah orang-orang Yabes Gilead, kami akan takluk kepadamu, orang Amon. Tunggu sebentar, background cerita. Kita diam aja, setan akan datang menyerang. Jadi gak ada orang netral. Anda tidak bisa berdiri di tempat sebagai anak Tuhan di dunia ini. Dunia ini penuh dengan peperangan rohani. Non-blok itu gak ada. Kalau bicara soal kebenaran dan kesalahan. Soal dosa. Soal Tuhan. Gak bisa. Kita diam di tempat aja suam-suam kuku, cepat lambat kita akan benci Yesus. Karena spirit di udara, roh jahat di udara di seluruh dunia ini, hawanya gak enak. Flu silih berganti, dosa tetap di sini. Nahas adalah orang Amon, dan kita tahu tentunya orang Amon ini adalah musuh Israel. Nahas adalah rajanya. Naas sekali ya. Nahas ini adalah raja yang boleh dikatakan dia ditunggangi setan, dipakai sama roh jahat. Apa dia kesurupan atau enggak, pasti ada yang suruh dia untuk melakukan itu. Who is the driving force behind your decisions? Siapakah atau apakah yang merupakan pengaruh di balik setiap keputusanmu?
Siapa yang berhak menyuruhmu membuat keputusan ini dan itu? Think about it. Apakah kuasa di balik setiap keputusan Anda? Orang yang hidup bagi dirinya sendiri pasti cepat lambat akan hidup untuk setan. Karena itu tidak ada pilihan, kita harus maju. Berdiri di tempat tidak ada perlindungan Allah. Tuhan tidak pernah berkata, you stay there, you survive. Tapi kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Efesus kan? Efesus 6. Maka kamu akan sanggup berdiri sampai akhirnya setelah melakukan kehendak Allah. Disuruh kenakan perlengkapan itu suruh perang. Kenakan ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, pedang roh, sepatu. Tapi satu yang gak dilindungi. G-E-G-E-R, geger. Orang Surabaya bilang geger. Ini gak ada perlindungannya. Mana ada? Baju zirah punggung belakang. Gak ada. Belakang tidak dilindungi. Jadi if you mundur, you're out of my protection, kata Tuhan. Makanya ada ayatnya juga. Dan Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mengundurkan diri dari hadiratnya. Meskipun Tuhan itu tetap setia kepada orang yang tidak setia, tetapi Tuhan tidak berkenan jika kita mundur. Kita bukanlah tipe-tipe orang yang mundur, kita tipe-tipe orang yang maju. Katakan kanan kirinya, maju tak gentar. Membela yang benar ya. So Nahas, ini bergerak maju dia. Dan dia berkemah mengepung Yabes Gilead. Wow, Yabes Gilead itu terkenal sebagai satu daerah di Israel yang penuh dengan pahlawan. Ini orang Amon gak takut mati apa? Yang mereka serang itu adalah wilayah pemasok pasukan-pasukan khusus di Israel. Yabes Gilead. Ini orang gagah perkasa semua. So you think, dan orang-orang kuat imannya itu tidak diserang? Celakalah mereka yang lemah imannya. Yang kuat aja diserangi. Kita kadang-kadang itu punya fantasi. Oh, hamba Tuhan itu sangat diurapi. Dia gak mungkin akan dijamah setan. Saya ngerti. Nah kok Yesus didatangi setan loh, dihasut. Ubahkan itu batu jadi roti. Siapa yang datangi Yesus? Bahkan dikatakan maka dia dibawa ke bumbungan bait suci. Disuruh lompat dari tempat tinggi. Suruh menyembah dia lagi, suruh menyembah setan lagi. Siapa itu yang dicobai di padang gurun? Ketika dia sendirian, lapar, haus di tengah-tengah hewan-hewan di hutan. Di alam liar. Didatangin sama roh jahat. Jangan Anda kira, Anda pendeta. Setan tidak akan coba-coba ke rumah Anda. Bersyukurlah karena kita itu saling mendoakan. Bersyukurlah kita saling mengcover. Puji Tuhan, kita tidak harus melalui cobaannya Yesus di padang gurun. Cobaan apa itu? Itu cobaan lebih besar daripada cobaan kita yang hanya belajar taat terhadap perintah Tuhan yang sifatnya jangan. Jangan itu lebih gampang, don't. Masalahnya Yesus itu bisa mengubah batu jadi roti. Dia gak mau. Bagi kita itu bukan pencobaan sama sekali. Karena kita gak bisa. Nah kalau saya orang yang biasa dilawan sama orang berkuasa alias dibully, saya gak bisa apa-apa. Paling saya gumun di dalam hati, dongkol di dalam hati saya dan berkata, biar Tuhan membalasmu. Karena kita gak berani balas, karena kita gak bisa bela diri. Nah kalau tiba-tiba ada orang biasa, lalu jalan gak kenaan, lalu habis itu tampar orang berkuasa. Sedangkan yang ditampar itu adalah pemerintah. Itu orang yang hidup mati, orang satunya tadi yang menampar dia itu di tangannya dia. Kalau Anda bisa mengubah batu jadi roti, Anda punya kuasa untuk buat orang itu hidup atau mati. Setelah ditampar, Anda mengampuni. Itu pencobaan. Itu baru pencobaan, bro. Itu baru pencobaan. Jenderal tahan tangannya. Itu baru pencobaan. Kalau prajurit biasa tahan tangan, ya gak berani sama jenderalnya. Do you understand that Jesus level of temptation, Jesus temptation was on another level. Pencobaan Yesus itu di level yang berbeda. Karena kita mau pegang itu batu yang kapan jadi rotinya. Yesus kalau perlu dia ubah itu jadi emas itu. Tapi Tuhan tidak lakukan. Puji Tuhan, pemimpin-pemimpinmu melalui pencobaan lebih besar dari dirimu.
Supaya mereka bisa keluar, survive, dan mengajar kepadamu. Puji Tuhan, pemimpin-pemimpin Anda menghadapi tekanan yang lebih dari Anda, supaya nanti mereka bisa menguatkanmu. Karena itu janganlah mengeluh karena pencobaan-pencobaan yang kau alami, sebab pencobaan-pencobaan kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Kita menghadapi orang Amon, pemimpin kita menghadapi nahas. Kata nahas di sini sebenarnya dalam bahasa kebetulan ya, Alkitab itu bukan karang cerita, tetapi kebetulan nahas di sini itu dalam arti kata nahas itu sendiri artinya serpent atau ular. Kok orang kasih nama gitu loh? Orang sekuler begitu. Ya, orang sekuler. Ada juga orang yang memberikan nama naga. Saya tahu ada. Saya dulu pernah kenal orang yang bernama Naga. Dragon juga ada, namanya Dragon. Dragon Lee. Keren kan? Tapi orang Kristen gak akan kasih namanya anak itu. Orang Kristen gak akan kasih nama itu pada anaknya. Karena kita punya minimal keyakinan bahwa yang gitu-gitu itu gak baik. Susah nanti, ya kan? Susah nanti. Kalau namanya begitu. Tapi namanya ini mungkin keren. Di zaman itu pangeran, ini apa namanya, Crown Prince pangeran tahta ini, pewaris tahta ini, pangeran ini dikasih nama Nahas. Dragon Lee. Wah, jadi keren sekali. Tapi justru orang ini sesuai namanya, mungkin setan tuh tertarik yang gitu-gitu kali ya. Kalau orang yang memang sudah superstisi itu sama dia malah didatangi, makanya itu jangan jadi orang Kristen yang superstisius. Yang gitu-gitu malah didatangi. Coba kalau namanya Yakobus, setan mikir dulu, ini Kristen sungguhan enggak? Kalau namanya ular sudah enggak usah permisi, dia tahu, dia enggak perlu visa. Makanya hati-hatilah di rumah jangan pasang gitu-gitu, itu justru ngundang. Dikiranya itu buang keapesan atau nolak-nolak kemalangan, malah justru itu ngundang. Nahas ini entah kenapa kok dipilih sama iblis untuk melawan orang Israel saat itu. Tapi apapun maksud hatinya yang salah, Tuhan akan pakai itu untuk mendatangkan kemenangan yang besar atas umat Israel. Dan untuk memberi kesempatan raja yang barusan diurapi anak muda itu namanya Saul untuk bisa memimpin umatnya. Tuhan akan pakai semua maksud atau tujuan your enemy atau musuhmu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Karena itu jangan kecil hati ketika kita dalam masalah, karena Tuhan belum selesai dengan Anda. Dia mengepung Yabes Gilead. Ini orang nekat. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas. Iya kan? Ternyata Nahas ini benar-benar diinspirasi sama setan. Karena zaman itu adalah zaman kegelapan Israel. Israel tanpa raja juga. Raja Saul segera akan menunjukkan urapannya. Nahas pada waktu datang ke Yabes tidak mendapat perlawanan. Ini adalah tipe orang Kristen yang mudah menyerah, mudah kecewa, mudah kepahitan, mudah hilang kepercayaan, mudah muntung dari pelayanan, mudah quit, mudah untuk give up. Baru saja Nahas datang untuk mengkonfrontasi mereka, langsung saja tua-tua Yabes Gilead voting kali ya, mereka ambil suara dan sama-sama sepakat. Adakanlah perjanjian dengan kami, kata Yabes Gilead. Kata Yabes Gilead, kata Israel kepada Amon, maka kami akan takluk kepadamu. Aduh, memang sih, masa paling rawan bagi seorang Kristen adalah ketika dia dalam tekanan, dalam persoalan. Karena itu masa-masa yang paling subur untuk kompromi. Mungkin kalau meninggalkan Tuhan sama sekali enggak. Tapi biasanya pasti akan cari jalan pintas. Ini gak main-main, zaman dulu kalau perang itu mereka sudah bawa semua pendobrak gerbang, kudanya, pedangnya, intimidasi. Setan itu kan tukang intimidasi. Saya gak bisa salahkan Yabes Gilead. Tapi ketika mereka diperhadapkan dengan suatu situasi, mereka tidak minimal kalau gak lihat Allahnya, lihat kayak akar rohanimu, kau itu keturunan gagah perkasa. Dari atas sana itu semua pahlawan-pahlawan yang ada di dalam sukumu. Mudah sekali mereka langsung menyerah pada roh takut. Dan roh takut itu bahaya. Kalau kau izinkan satu kaki masuk, sebentar lagi akan menyurupimu. Mungkin kita bukan kesurupan kalau roh takut. Roh takut itu nyurupinya beda. Dari ketakutan itulah Anda tidak akan bisa membuat keputusan apa-apa. Anda dilumpuhkan. Lalu segala macam penyakit pun mulai masuk. Penyakit mental. Roh ketakutan itu tidak menyurupi.
Roh kepahitan menyurupi. Lihat orang kepahitan kalau didoakan, ditengi-tengi setan, manifestasi. Ketakutan enggak gitu, tapi orang ketakutan tuh tiba-tiba seperti zombie. Nyawa pun enggak ada, seperti no life anymore di dalam dirinya. Orang yang sudah dihinggapi roh takut ya, itu akhirnya berujung mental. Pertama-tama dia akan dibuat useless dulu, tidak berguna, dibuat helpless, tidak bisa apa-apa, dan dibuat jadi orang yang benar-benar paralyzed atau lumpuh semua potensinya. Anda harus mengerti ya, setiap roh jahat kalau bekerja itu seperti apa. Dia mungkin datang dalam wujud setan, tapi dia akan pakai keadaan. Sama seperti Tuhan bisa memakai keadaan, setan juga bisa pakai keadaan. Dan dia akan memastikan bahwa Anda menjadi orang yang lumpuh. Makanya itu orang-orang Yabes Gilead langsung gak babi bu, gak basa-basi, langsung berkata, please, jangan bunuh kami, adakan perjanjian dengan kami. Bahaya orang yang sudah panik adalah di saat itu dia akan kompromi. Dan ketika orang sudah ketakutan, dia akan halalkan segala cara. Remember this, ini prinsipnya. Jangan pernah membuat covenant atau perjanjian dengan setan sekalipun kau kepepet atau terhimpit. Karena orang yang membuat perjanjian dengan setan itu tidak akan ada sesuatu yang baik yang akan terjadi dari kontraknya. Tahu nggak, setan itu tidak bisa dipercaya sudah dari buyut, dari akarnya. Setan itu nggak bisa dipercaya sudah dari oyotnya, dari sananya. Makanya itu salah kalau orang melayani kelepasan ya. Anda pernah nggak? Siapa di sini pernah melihat orang dilayani kelepasan? Kasihan kan? Jangan di video ya kalau ada yang kayak gitu ya. Jangan di foto gitu sekali, kasihan orangnya. Karena orang itu tawanan. Keluarkan aja setannya. Saudara tahu, kalau orang itu disurupi sama setan, apapun setan ngomong itu, gak bisa kau percaya. Apapun setan ngomong gak bisa dipercaya. Jangan membuat teologi dari dialogmu dengan setan saat pelayanan kelepasan. Itu akan lucu. Father of lies, Bapa segala dusta, kok bisa kau percaya? Apapun yang keluar dari mulutnya itu bohong. Kalau setan berkata bohong, Anda harus kaget, kenapa dia ngaku? Pasti ada tujuan, pasti ada udang di balik batu. Kalau sampai setan berkata, kamu bohong gak? Aku jujur, dia bohong. Anda interview setan gak dapat apa-apa. Makanya itu kalau kita melayani kelepasan itu, saya selalu punya satu praktek yang saya lakukan seperti yang diteladankan oleh Yesus. Diam, keluar, jangan kembali lagi. Cuma 3 kalimat itu. Diam, keluar, jangan balik lagi. Lalu materaikan, in Jesus name. Kalau ada interview, kamu siapa? Kenapa? Kenapa kamu surupi dia? Aku nenek moyangnya. Bohong, tidak ada arwah. Semua sudah pergi kepada penciptanya, baik untuk diselamatkan atau dihukum secara kekal. Apapun yang kau dapatkan dari pembicaraanmu itu tidak akan dapat apa-apa. Tidak akan dapat apa-apa. Meskipun dia bilang dia takut apalah itu semua bohong semua. Untuk mengecoh bangsa Israel. Saya pernah sekali melayani orang yang kelepasan. Saya dipanggil Koko kok. Ko Philip, orang itu tidak pernah ketemu saya kok bisa tahu saya. Saya langsung pertama yang saya lakukan adalah, aku bukan kokomu. Lah orangnya cewek ngomongnya pakai bahasa pria. Kalau itu perempuan mungkin pernah ketemu kita di mana, laki-laki siapa, kalau itu suaranya dia sendiri mungkin kita pernah ketemu, dia mungkin tahu. Itu suaranya lain, saya tahu itu roh jahat. Aku bukan kokomu. Tak ada kemiripan antara aku dan kau. Keluar, keluar. Emangnya dengan gitu dia mau saya jadi lebih luas, lebih lembut sama dia, lebih sungkan gitu loh. Saya tentu licik banget. Dia itu kalau jual produknya itu beritahu yang bagus-bagus, buruk-buruknya di belakang. Dia nggak akan beritahu kepada kita bahwa upah dosa ialah maut. Saya tentu licin sekali. Luar biasa, nggak ada satupun. Siapa bisa kongsian sama setan? Kerja sama-sama dia dapat sesuatu yang baik. Gak ada. Anda dijanjiin kekayaan pun ujungnya Anda akan tahu nanti. Tumbal linglung akan ada di keluargamu. Sampai turun-temurun tuh, sampai 3-4 keturunan. There's nothing good. Saya tidak ngomong tentang kelepasan tidak relevan buat semua. Tapi saya menjelaskan tentang sifat seorang roh jahat. Jangan kau ajak bicara. Dan yang paling bahaya adalah setan yang berbicara menghasut pikiranmu seperti nahas. Coba saya tunjukkan ya dia gimana menghasut pikiran. Ini tadi kan saya ibadah pertama. Tadi barusan di awal ibadah ini kan saya jelaskan tentang diabolos tadi itu yang artinya the accuser and the slanderer of the saints, the whisperer. Ini adalah Christian whisperer atau bahkan pastors whisperer yang membisikkan ke Elia. Quit. Mati.
Mati aja kamu, mati aja. Ini yang bahaya. Nahas ini dihinggapi setan. Saya yakin raja-raja itu dulu itu jahat. Karena orang-orang seperti Amon, Moab semuanya ini bahkan mempersembahkan anak mereka itu di dewa. Bukan hanya dikuepangkan. Dipersembahkan itu benar-benar dibelah, disembelih tuh anaknya sendiri, diserahkan ke dalam api. Ini orang-orang yang benar-benar dalam prakteknya very demonic. Sangat-sangat syarat roh jahat. Lihat ya, Nahas ngomong apa. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, coba lihat watak setan. Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu. Yabes Gilead. Loh gini loh, kalau setan memang mau benar-benar bunuh mereka saja, titik. Langsung dibunuh tuh. Buat aja perjanjian lah, apalah. Gimana? Atau serang aja lah, ngapain sih basa-basi? Kalau Goliat memang mau bunuh Israel titik, bukan bunuh orang Kristen hari ini imannya. Dia pasti berhenti di situ langsung serang aja. Ngapain sih bertele-tele? 40 hari dia konferensi. Keluar dan teriak-teriak. Mana di antara kalian katanya umat Tuhan? Mana yang berani lawan? Ayo, 1 lawan 1. Siapa yang kalah jadi hamba siapa? Ayo, besok ulang lagi gitu. Itu kan memang yang mau dibunuh bukan nyawanya mereka. Orang Israel mati zaman itu. Sekarang tahu mereka mati, cepat lambat tuh akan mati. Mereka tidak akan bangkit dari kuburannya. Tapi yang mereka targetkan, yang ditargetkan oleh setan. Goliat sudah mati, tapi roh jahat itu masih ada hari ini. Yang ditargetkan adalah gereja Tuhan. Sebuah pesan mau disampaikan. Kalian tidak akan bisa melawan orang Filistin. Kami mencekam. Yang hendak dibunuh sama Goliat adalah mental. Dan saya mau tunjukkan pada Anda, Nahas juga lakukan yang sama. Sami Mawon, sama aja, mereka dari satu pabrik. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka ayat 2, dengan syarat ini, aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu. Ho, ho, ho. Itu kan Sinterklas ya. Bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Hah? Coba katakan hah? Seru sekali hanya. Mengadakan mata kanannya dicungkil. Aduh duduk amit-amit, jangan. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Ngerti enggak sih? Ngerti apa yang dia mau buat? Dia enggak kepingin cuma membunuh, menjara, bukan. Tapi dari ayat ini, kita bisa pelajari sesuatu bahwa setan memang menginginkan untuk membutakan orang Israel zaman itu. Paling tidak satu mata utama yaitu mata kanan, dibutakan. Agar supaya mereka menjadi budaknya. Dia nggak kepingin bunuh, dia kepingin binasakan selamanya. Yang dia serang itu Yabes Gilead, yang diserang itu orang-orang kuat dulu. Supaya nanti semua orang lemah sampai di Israel, semua yang paling kuat sampai paling kuat semua melayani dia. Pinter ini seorang strategis ini. Kalau aku bunuh mereka, cuman mereka yang mati. Tapi kalau sampai aku permalukan Yabes Gilead, semua orang Israel akan kehilangan tekad. Dan kalau Israel jatuh di tanganku, Samuel dipermalukan karena Samuel adalah nabi besarnya. Samuel ku dapat, seluruh dunia akan mendengar. Israel yang Allahnya membelah laut merah zaman Musa. Takluk pada Nahas, I'm greater than your God. Aku lebih besar dari Allahmu. Setan itu kan pikirannya jauh. Dia tidak mau berhenti sampai mencuri, terlalu kecil buat dia, membunuh, membinasakan dia kalau bisa. Dan begitu nanti orang Israel tidak lagi menjadi umat pilihan. Turunkan Mesias apa, nggak akan ada singa dari Yehuda. Kalau mereka menyerah hari itu, nggak ada lagi singa dari Yehuda. Yesus Kristus tidak akan turun dari jalur pahlawan singa Yehuda. Dia tahu apa yang dia mau capai. Dia tahu kalau dia bisa mempermalukan one of us, salah satu di antara kita, dia bisa mempermalukan semua. Dia bisa memiliki semua. Tapi ada good news-nya juga sih. Good news-nya adalah setan tidak bisa berbuat sesuatu kalau kita tidak izinkan. Nah ngapain tuh Nahas masih timbal balik? Kenapa masih menimpali? Yabes Gilead berkata, adakan perjanjian dengan kami. Ya saya ngerti, aduh ini salah sekali. Kenapa waktu engkau dalam tekanan, kenapa kita itu merendahkan diri kita di level setan? Kita ini anak-anak Tuhan. Why lower yourself when you are in trouble? Karena banyak orang ketika di dalam masalah, jatuh ke dalam kebiasaan-kebiasaan lama. Ada yang pergi ke alkohol, mabuk-mabukan lagi. Ada yang mencoba sesuatu yang baru. Berapa orang jatuh dalam pergaulan yang salah. Bahkan narkoba. Itu saat kapan? Saat mungkin rumah tangganya sedang berantakan.
Saat mungkin bisnisnya sedang jatuh. Ini masa-masa rawan. Justru di saat kita dicobai, waktu kita di dalam kesulitan, jangan rendahkan martabatmu sebagai anak Tuhan. Stay there. Jangan kompromi. Yabes Gilead malah justru membuat perjanjian kongsi dengan Nahas, dengan orang Amon, dengan serpent atau dengan naga itu. Tapi Nahas, lucunya, kok malah bilang gini, dengan syarat ini aku ngadakan perjanjian dengan kamu. Aku izin ya cungkil mata kananmu. Kok minta izin ya? Mau cungkil ya cungkilah. Berarti ada satu prinsip kebenaran bahwa dalam keterpurukan kita, masalah kita yang paling berat sekalipun, you see, Satan cannot touch you unless you allow him to do so. Iblis tidak bisa menjamah kita. Tidak bisa berbuat apa-apa tanpa sepengizinan kita. Ya sepengizinan Allah. Tapi kan kunci kerajaan surga di tangan kita. Tanpa sepengizinan kita. Mungkin setan bisa lakukan sesuatu terhadap Ayub. Diizinkan Tuhan hartanya ludes. Apa-apa dan sebagainya yang terkesan apes. Tapi ada satu hal di dalam dirimu yang tidak bisa dijamah setan tanpa sepengizinan Anda. Yang Anda jaga dengan segala waspada. Your heart. Your soul, jiwamu, tidak bisa dijamah. Your spirit, tidak bisa dijamah rohmu. Hubunganmu dengan Tuhan, tidak bisa dijamah. Imanmu tidak bisa dijamah. Pengharapanmu tidak bisa dijamah. Kasihmu tidak bisa dijamah. Nangkep ya? Supaya saya berhenti pukul-pukul dada saya mulai sakit. Oh haleluya. Ini tidak bisa dijamah ini. MC Hammer berkata, can't touch this. Tidak bisa jamah ini. Amin Bapak Ibu. Dan inilah nanti akan membuat situasi berputar kembali. Ayub, Anda baca cerita itu, ceritanya happy ending. Meskipun tetap akan ada collateral damage-nya, namanya hidup tidak sempurna. Hidup itu selalu makan korban termasuk bagi orang percaya. Tapi lihat happy ending-nya. Ayub itu jangan jadikan kitab angker, itu kitab luar biasa. Itu kitab yang realistis untuk kita menghadapi persoalan dan penderitaan. Bahwa Tuhan itu bisa memutarbalikkan. You see, this is the key, ini kuncinya. Jangan give up. Justru kita itu merendah di level setan, lalu ngikuti maunya dia. Gak ada bagusnya keluar dari itu, percayalah. Gak ada bagusnya dari semua kompromi itu. Ujungnya nanti semua hal itu akan kau sesali dan sudah terlambat nanti. Jangan waktu kita kepepet membuat keputusan yang gegabah. Jangan karena situasi yang sementara Anda membuat keputusan yang sifatnya berjangka panjang. Jangan membuat keputusan yang long term untuk sesuatu yang sifatnya hanyalah sesaat. Makanya itu lebih baik tidak memutuskan daripada ngomong sama setan. Kalau setan terus mencerca Anda, diam dan bawa ke Tuhan dan berkata, Lord, I want to hear your word. Aku mau mendengar firman-Mu. Dengan syarat inilah, aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Permisi ya, tak cungkilkan mata kanannya. Untungnya Yabes Gilead tidak langsung berkata iya. Kalau iya langsung dicungkil. Setan tidak bisa masuk dalam hidupmu. Kecuali kau buka pintu. Saya sempat mikir kenapa ya dicungkil mata kanan ya. Karena kalau Anda pakai mata kanan saja, coba bisa keluarkan HP-nya nggak apa-apa. Kan orang berkata kalau lagi dengar khotbah nggak boleh HP-an kan. Kali ini saya beri perkecualian, silakan munculkan HP-nya. Coba Anda ketik sesuatu, tutup mata kananmu. Nggak enak kan? Nggak enak kan? Coba kalau di sini siapa yang tahu Wing Chun? Ya, begitu, yang silat-silatan begitu. Coba tutup mata kananmu. Tangan musuhmu, tangan lawanmu dari sini tidak akan kelihatan. Orang yang mata kanannya dicungkil tidak bisa berperang seumur hidupnya. Gak bisa berperang dia. Naik kuda gimana caranya? Keseimbangan Bapak Ibu Saudara. Coba tutup mata kananmu, gak enak itu. Kemana-mana lihat. Amin. Amin. Yang amin katakan angkat tangan, silakan. Ya saya cuma lihat yang sini. Yang sini gak angkat tangan, karena yang gak angkat tangan ternyata. Mata kanan tutup, Anda sudah jadi useless. This is what Satan wants in your life through problems you are facing. Melalui problema yang kau hadapi, ini yang setan inginkan, bukan kematianmu. Kesia-siaanmu. Dia ingin kau sia-sia. Tangkap itu. I think ini adalah salah satu khotbah yang paling dibenci mungkin sama roh jahat. Karena saya sedang melucutinya. Dan saya mengenapi firman berkata, bahwa iblis harus dilucuti segalanya di hadapan umum.
Dan saya sangat berhati-hati mengkhotbahkan seperti ini karena saya tahu khotbah seperti ini pasti ada peperangan rohani. Tapi saya mengerti bahwa khotbah seperti ini akan membuat umat Tuhan bukan hanya jadi kuat, akan ada pewahyuan untuk membuat mereka menang. Ingat ya, dalam setiap masalah, setan tidak ingin uangmu sekalipun Anda diambang kebangkrutan. Setan tidak ingin kesehatanmu sekalipun Anda sekarang mungkin harus hadapi terapi. Yang setan inginkan adalah hatimu sia-sia. Tangkap itu. Kalau Anda tidak serahkan hati, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Apapun itu juga kalau sepengingjanan Allah, percayalah pasti Tuhan itu baik. Tapi yang dia inginkan adalah hatimu sia-sia. Dia ingin mencungkil mata kananmu. Nanti kalau saat Anda tutup mata kanannya, hati-hati kalau naik lift. Atau turun nanti. Karena Anda jadi lemah. Lihat ayat 3, para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ayat 3 tidak ideal. Harusnya mereka berkata seperti Daud, siapa kamu menghina tentara Allah? Tapi orang Yabes Gilead tidak punya iman. Iman itu bukan positive thinking. Mereka tidak punya peluru karena memang mereka tidak pernah cari Tuhan. Yabes Gilead sudah lama mati rohani, tidak punya firman. Mereka tidak punya pedang roh. Sehingga pedang jasmani mengintimidasi. Orang itu kalau punya pedang roh, semua pedang jasmani dan perlengkapan musuh tidak akan mengintimidasinya. Jangan sampai hatimu tuh miskin pedang rohani, pedang firman. Tapi untungnya di ayat 3 sekalipun tidak ideal, mereka itu gimana pun juga ya, bibit bobot bebek tadi itu, bibit itu ada. Kalau bawa-bawa semuanya itu oyot atau akar mereka itu pahlawan, pasti mereka itu ada sisa-sisa bijaksana. Jadi puji Tuhan, anak-anak pahlawan, cucu-cucu pahlawan ini, mereka menjawab dengan bijaksana. Kasih kami 7 hari untuk kami mikir dulu. Kalau Anda tidak bisa buat keputusan di tempat, jangan putuskan apa-apa. Jangan putuskan sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Jangan putuskan sesuatu karena keputusan itu yang paling mudah. Jangan lakukan apa yang nyaman. God has not called you. Tuhan tidak memanggilmu untuk melakukan apa yang convenient, apa yang nyaman. Tapi apa yang benar. Mereka berkata, tunggu, kasih kami 7 hari, kasih kami waktu. Kami akan kirim utusan ke seluruh daerah Israel. Kalau nggak ada orang yang bantu, silahkan cungkil kami. Kalau ada orang yang bantu, nanti ngomong lagi. Loh, kalau jadi Raja Nahas, diginikan. Harusnya kan langsung, oh dia cari bala bantuan. Harusnya Raja Nahas langsung serbu, nggak usah dialog lagi. Soalnya 7 hari lagi, siapa tahu tiba-tiba ada superhero dari mana yang bantu mereka, ya kan? Kenapa Raja Nahas kok setuju kasih mereka 7 hari? Why? Kenapa dia nggak langsung serang? Karena bagi Raja Nahas juga tidak ada ruginya. Raja Nahas itu avoiding bloodshed. Dia itu mencoba menghindari tumpah darah. Gimana pun kalau perang lawan Yabes Gilead, dia juga mikir. Jangan kau anggap anjing yang ketakutan itu gampang diapa-apakan. Justru dia gigit. Hati-hati. Jadi Nahas juga tahu nih kalau kita serang pasti menang. Tapi berapa pasukanku pasti mati. Nggak ada ininya sih, nggak ada ruginya sih. Dan juga 7 hari mereka bisa galang kekuatan apa. Dan setelah 7 hari nanti kalau kita dapat cukil mata mereka kan indah ya kan. Daripada mereka cuma mati. Kan another menang perang bagi raja-raja sebelahnya mungkin yang juga musuh-musuh Amon. Mereka berkata menang perang, aku juga menang perang. Tapi ini Yabes Gilead, diam-diam datang satu-satu antri mataku. Cungkil itu akan jadi berita news. Jadi saya memikirkan, setan itu punya pikiran bisnis. Oh gitu. Tapi ada satu hal lagi yang saya dapatkan dari cerita ini. Urapan itu tidak bisa dilihat. Ada satu hal yang tidak bisa dilihat sama musuh itu urapan. Jadi kalau pernikahanmu diurapi, dia tidak bisa melihatnya. Anak-anakmu diurapi, dia tidak bisa melihatnya. Ada satu orang diurapi. Tak lama yang lalu, barusan saja dia diangkat sebagai Raja Israel. Dia sembunyi di antara barang kebaktian sebelumnya. Tadi saya ceritakan bagaimana Saul dicari sama Samuel. Ketemu. Saul jadi raja. Bukan hanya jadi raja, tapi pada waktu Saul kembali ke rumahnya setelah dilantik di hadapan umat, di hadapan bangsa Israel, dia pulang mengumpulkan semua orang-orang gagah perkasa. Saul itu sudah statusnya raja dan sudah ada urapan Allah di atas kepala. Kok bisa Nahas belum dengar tentang Saul? Kok bisa nanti Filistin ketika perang di sebuah lembah, kita pernah di situ dulu KKR di Israel, ya.
Ketika itu kok bisa Saul nggak cuma terbunuh, anaknya pun dikenali, Yonatan pun mati. You see, when you come out of God's anointing, Satan starts seeing you again. Atau Anda keluar dari urapan, setan akan melihatmu. Setan akan melihatmu. Tapi hari ini, di awal karirnya Saul, sebelum dia nanti murtad, terakhirnya dia keluar, kok bisa Nahas intel-intelnya tidak dengar Saul dilantik jadi raja. Dia nggak tahu bahwa dalam 7 hari itu ada seorang raja di antara mereka yang ada urapan Allah di atasnya. Ini Nahas membuat keputusan terbodoh dalam hidupnya. Kalau dia langsung sikat Yabes Gilead mati. Karena Yabes Gilead tak punya iman. Apapun yang tak punya iman, dengar, mudah disikat sama setan. Apapun yang tanpa iman. Apapun yang dengan iman tidak bisa tenggelam. Makanya Yesus terus tegur kan. Kenapa kau tidak peduli, kata murid-muridnya. Ini kapal, perahu tergoyang-goyangkan. Kau tidur siang. Dia berkata, hai kau yang kurang iman. Sebab di mana ada iman, tidak mungkin karam. Tidak bisa karam. Paulus ada iman, kapal karam, kapalnya karam. Tapi semua awak kapal dan semua penumpangnya, semua selamat gara-gara Paulus. Malaikat beritahu pada dia, gara-gara kamu, 200 sekian orang ini semuanya akan aman. Baik itu tentara-tentara Roma ataupun tahanan-tahanan yang pergi ke Italia. Apapun yang diurapi, tidak bisa dilihat setan. Dan ketika kau keluar dari urapan, kau akan dilihat setan. Saya nggak ngomong apa ya, suatu hari kita pernah sekali pergi pelayanan, tapi dalam pelayanan kan tidak semua orang sungguh-sungguh ya. Saya tidak berkata bahwa saya sungguh-sungguh, kebetulan saat itu memang saya, kebetulan saat itu memang kita semua pergi sama-sama, saya tidak tahu lah levelnya gimana, orang-orang kan motivasinya lain-lain lah, pergi ke misi, dulu bukan namanya mission trip lagi. Kita tinggal di satu hotel. Hotel itu ternyata nanti setelah itu kita beritahu, hotel itu angker sekali. Semua ditindih, saya gak ditindih. Kanan kiri saya semua ditindih teman-teman. Saya berkata, Tuhan, bukannya saya itu pemberani, enggak gitu. Saya juga gitu-gitu juga ya. Kalau tahu ya pasti akan mikir ya. Tapi kok dia gak lihat saya ya di kamar itu ya. Oke, esokan harinya terjadi pengakuan dosa luar biasa. Jadi sebenarnya setan membuat sesuatu, apa yang dia lakukan itu berubah jadi sesuatu yang bagus di tangan Tuhan. Karena akhirnya teman-teman saya satu-satu itu semuanya ngaku dosa-dosanya. Lah ya makanya, kamu lakukan ini ya pasti kamu akhirnya ketara. Setan tahulah bolongnya di mana. Kamu pinjam sama dia barangnya kok masa dia nggak tahu alamatmu. Aku nggak pinjam apa-apa jadi dia tidak punya hak atas saya. Akhirnya saya layani. Tadinya mau melayani bersama, akhirnya saya melayani mereka. Bukan berarti saya paling suci, enggak. Cuman kebetulan saat itu memang hati saya memang pergi dengan ready. You see, if Satan can see you, you lack the anointing in this department, anointing, you lack that. Saya mau dorong Anda untuk mengerti bagaimana bagaimana peperangan rohani. Dia kok bisa enggak tahu ada Saul ya 7 hari itu ya. Kalau dia tahu harusnya dia cepetan harusnya. Jangan buang-buang waktu, seminggu itu banyak. For an anointed person, 1 week is a lot. Coba lihat kalau orang gak diurapi, 1 minggu itu bisa sia-sia gitu aja. Rasanya itu bisa lama gitu, 1 minggu itu kita bisa santai. Tapi bagi orang yang diurapi, 1 week is a lot of time and it's short. Cepat sekali. Mari kita lanjutkan ya, ayat yang keempat. Ketika para utusan sampai ke Gibea, Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu. Menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Tapi at this point, di titik ini, belum terjadi mujizat. Kenapa? Karena tangisan mereka bukan tangisan iman. Yang menabur dengan mencucur air mata. You see, bukan hanya menangis, tapi menabur saat menangis. Yang maju sambil menaburkan benih. Jadi bukan hanya menangis doang, tetapi maju imannya. Nangis karena mau majukan iman. Aku sulit ngampuni orang itu, tapi aku mau. Aku nangis, itu namanya nabur. Tapi kalau orang lain sakiti aku nangis. Kok begitu orang itu teganya? Itu bukan iman. Itu namanya mengasihi diri sendiri. Sama-sama nangis. Yang satu air mata sia-sia, yang satu adalah taburan iman. Pernahkah kita disuruh taat? Sulit sekali. Kita nangis tapi kita maju taat. Itu tangisan ditabung di kirbat Tuhan. Tapi pernahkah kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan? Lalu kita salahkan Tuhan, kenapa aku melayani, kenapa kau izinkan seperti ini? Tuhan, why, mengapa? Mendengung di sorga, Anda menangis sih. Tapi malaikat tidak dengar apa-apa. Karena tangisanmu adalah mengasihi diri sendiri dan itu sama sekali tidak memelatuk malaikat. Tidak menyalakan apa-apa, api di mezbahnya.
kalau kita hanyalah menangis karena bertanya, mengapa? Mengapa kau tega? Mengapa kau izinkan? Tapi kalau kita menangisnya begini, sekalipun ini terjadi, meskipun aku belum mengerti rencanamu, tapi aku percaya rencanamu baik bagiku. Aku tetap memilih untuk percaya, bukan kecewa. Aku memilih untuk tetap taat padamu. Aku memilih hidup di dalam engkau sekalipun susah. Aku memilih Tuhan. Nah, itu nangisnya itu memicu sesuatu di sorga. Menangislah bangsa itu dengan suara nyaring, tapi tidak terjadi gempa. Karena tangisan mereka adalah tangisan despair, bahasa Inggrisnya. Tangisan putus asa. Dan ini justru merugikan kemah mereka. Karena Nahas dengar, waktu bangsa Israel nangis, itu orang Timur Tengah lain kalau nangisnya sama kita. Mereka kalau perkabungan itu perkabungan sungguhan. Dan itu tangisannya waktu misalnya, waktu Yusuf di Mesir mati. Itu tangisannya itu sampai bergetar. Sampai kota-kota sebelah itu bisa mendengarnya. Tangisan ini didengar sama Nahas. Malah Nahas ketawa. Ini yang kita mau. Kita tidak mau mereka mati. Kita tidak mau harta mereka. Kita tidak mau nyawa mereka. Kita mau iman mereka. Kita mau iman mereka. Jadi dia tahu ini yang kita mau. Tapi belum selesai. Eng-ing-engnya masih ada. Ayat 5. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia. Beda dengan tangisan mereka. Yang satu ini berkuasalah roh Allah atas mereka. Dan menyala-nyalanya amarahnya dengan sangat. Mereka nangis di waktu yang salah. Nangis boleh dalam hadirat Allah. Nangis boleh ketika kita melihat seseorang bergabung. Menangislah dengan orang menangis. Nangis tidak boleh saat kau takut. Saat kau takut, kau harus kenakan iman, bukan air mata. Kalau iman tidak ada, cucuran air mata untuk dapat iman. Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Nyanyi lagi masih belum mempan di hati. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Nggak kuat, nggak mantap betul rasanya. Naikkan kunci. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Sambil nangis-nangislah untuk dapat iman. Ini yang dilakukan oleh Saul. Nangis tak relevan. Marahlah dia. Ini bukan emosi marah. Kata marah di sini, he burns with passion. Ketika Saul mendengar kabar itu, berkuasalah roh Allah atasnya. Saya mau cerita sedikit tentang Saul. Nanti mungkin kalau nggak selesai, nanti saya selesaikan di kebaktian malam pewahyuan tambahan. Apa yang saya tidak selesai di setiap ibadah, saya selesaikan di sana. Kalau tidak selesai lagi di saat itu bersama. Saya mau tunjukkan Saul di sini ya, bagusnya dia ya, bagusnya Saul ya. Ini Saul ceritanya kalau Anda baca di pasal 10, pasal sebelumnya. Saul ini sudah pulang ke rumahnya ke Gibea dan dengan dia ikut orang-orang gagah perkasa dari seluruh Israel yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk mengikuti raja ini. Jadi Saul itu sekarang per now, detik ini dia sudah raja ya. Tapi kok bisa ada ayat ini ya. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Dan ia bertanya, ada apa dengan bangsa Israel? You see, sekalipun orang sudah diurapi, status sudah diberi, dia sudah jadi raja. Ya. Sudah ada status quo-nya, tapi belum ada perannya, dia nggak apa-apa tuh. Dia nggak berkata, aku raja, jadi mulai sekarang aku tidak lagi mengurusi perkara sehari-hari atau perkara sederhana. No, dia pulang kembali lagi ke padang papanya, karena papanya kan punya peternakan. Kan bukannya itu keledai-keledainya sempat hilang yang membuat dia ketemu Samuel. Papanya itu punya peternakan dan dia sekarang balik ke padangnya, lalu berjalan di belakang lembunya kan berarti dia baru membajak sawah. Dia sudah raja, pahlawan-pahlawan gagah perkasa sudah mengikuti dia seluruh Israel, hatinya digerakkan oleh Allah. Kok masih balik? Karena kenapa? Daripada nganggur aku ini, meskipun aku ini sudah king, tapi kan belum ada tugas. Belum ada pembangunan, belum ada peperangan, aku belum dibutuhkan, jasaku belum dibutuhkan. Kalau Anda sudah diurapi, jasamu belum dibutuhkan. Cari pelayanan sebelumnya dan kembali ke situ dan berbuah. Ini persis kayak Daud yang nanti dia sendiri aniaya waktu Saul berubah setia. Daud kan sudah diurapi, sama Samuel kan sudah diurapi, Samuel yang sama.
Setelah itu lihat ya, dia sudah dipekerjakan di istana. Dia itu pemain kecapinya dan akhirnya menjadi pembawa senjata pribadinya Raja Saul. Ini raja kedua, Raja Daud. Kalau Anda baca ketika dia ketemu Goliat itu gimana? Dia itu pas lagi ada di rumah papanya, jaga mbek-mbek berapa ekor itu, lalu disuruh bawa rantangan ke koko-kokonya yang di medan perang. Loh. Daud kan sudah diurapi satu, kan dua dia sudah kerja di istana. Kok balik lagi jaga mbek-mbeknya, sekalipun aku sudah diurapi, sekalipun aku sudah kerja di istana, tapi kalau sehari-hari aku nganggur, daripada aku gak berbuat apa-apa, aku gak mau banggakan statusku, aku adalah siapa. Aku balik aja ke pelayanan sebelumnya yang ku tahu, pekerjaanku yang dulu, dan aku akan setia di sana, sampai Tuhan angkat aku, sampai nanti opportunity atau kesempatan itu akan mempresentasikan dirinya sendiri di hadapanku. Sebelum Tuhan memberimu divine opportunity, sebelum Tuhan memberikan kepadamu kesempatan ilahi, belajar setia dulu dalam perkara kecil. Jangan pilih-pilih pelayanan, jangan pilih-pilih pekerjaan. Loh, aku ini kan sekolahnya perhotelan. Jadi aku lulus harus punya hotel. Main monopoli bisa. Kalau beruntung, lewat berapa kali, apalagi lewat dana umum. Masuk penjara, keluar lagi nanti, setelah 2 putaran. Aku ini kan perhotelan, tapi kenapa sekarang pekerjaanku harus jaga toko, harus bantu di perusahaan yang sama sekali bukan bidangku, tapi aku dipercaya ini. Gajinya juga lumayan lah, tapi bukan sesuatu yang saya anggap. Saya kan dulu pikirannya mau jadi apa? Mau jadi GM-nya, General Manager-nya, sebuah perhotelan internasional yang mencakar langit sampai langitnya berdarah-darah. Ya kalau ada, kalau nggak ada ya baliklah. Apapun yang ada di depanmu, asal itu halal. Bukan yang diharamkan, bukan yang ilegal. Lakukan. Cuci piring pun jadi. Jangan takut nguli. Jangan takut nguli. Itu loh sifatnya. Sebenarnya Saul ini bagus dulu. Tapi dia berubah. Daud tetap bagus. Coba kalau Anda baca ya. Orang ini luar biasa loh. Dan sebenarnya Saul ini saya sangat kagum sih sebenarnya. Sayang ya, ini hamba Tuhan yang jatuh. Tapi akhirnya dari ayat ini saya bisa menemukan bahwa orang ini menunggu Tuhan sampai presentasi, sampai nanti opportunity atau kesempatan untuk mengetuk pintunya. Tidak usah kau tunggu. Jangan kau tunggu rezeki. Saya suka sekali bahasa Jawa. Bekerja itu namanya sambut apa? Gawe itu apa ya? Kerjaan. Panjenengan yang sambut gawe. Maafkan saya, anak cakar-cakar saya dulu cakar-cakaran. Sampean atau panjenengan sambut gawe. Anda yang sambut. Sambut gawe. Jangan tunggu. Saul sambut, Daud sambut. Siapa engkau dan aku? Duduk diam tunggu. Sebelah sini rezekinya. No. Anak Tuhan tidak begitu. Anak kera yang begitu. Anak Tuhan tidak begini. Nah, Saul ketika mendengar itu berkuasa roh Allah atasnya, menyala-nyala amarahnya. Lalu habis itu dia memimpin mereka. Singkat cerita, diambilnya, baca aja ya itu juz, diambilnya sepasang lembu, dipotong-potongnya. Lalu potong-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaran utusan pesannya. Siapa gak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Ini pakai cara mafia beneran ya. Tapi kenapa Tuhan tidak tegur dia? Di dalam kasus-kasus khusus ketika gawat darurat, ketika kerajaan Allah dipertaruhkan, nyawa orang lain dipertaruhkan, ketika ada kebutuhan yang luar biasa di depanmu, dan ketika waktunya telah singkat, orang yang tidak berbuat apa-apa dianggap berdosa. Sadar ya Bapak Ibu? Ketika kita tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Tapi ketika dalam suatu kebakaran misalnya, di sana ada bayi, dan Anda bisa ambil dan lari, Anda lari dan tinggalkan bayi itu, masyarakat melihat Anda sebagai orang jahat. Ketika bangsa Israel dalam ancaman, Saul berkata, siapa gak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembunya akan disembeli kayak gini, dipotong-potong kirim ke rumah. Gaya mafia. Seperti ini akan diperlakukan Tuhan. Tahukah bahwa tidak ada blok netral? Anda tidak bisa tidak. Anda antara kecil hati dan menjadi milik setan. You surrender or be conquered. You surrender to God. You fight or you be conquered. Tidak ada jalan tengah. Engkau lawan atau engkau akan ditawan. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan pada bangsa itu sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Besek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Singkat cerita, ya. Akhirnya bangsa Israel menang perang dipimpin sama Saul sendiri. Singkat cerita, 7 hari kemudian, sungguhan, Yabes Gilead tidak bohong, keesokan harinya maksudnya, langsung perang.
Dan mereka dapat kejutan. Orang-orang Amon dan Nahas berkata, "Loh!" Waktu dia melihat urapan di depannya, terlambat sudah. Segala sesuatu diputar balikan dalam sekejap. You can wait forever, bisa menunggu selamanya. Tapi waktu Tuhan mulai bekerja dalam hidupmu, itu seperti semudah membalikkan tangan, situasi itu akan berbalik. Dan ketika Tuhan utus Saul memimpin di garis depan, disitulah Nahas namanya berubah menjadi Naas. Karena dia benar-benar tahu bahwa Tuhan itu urapannya tidak bisa dikalahkan. Saya berdoa dalam nama Yesus agar bisnis Anda diurapi di tahun ini. Saya berdoa agar keluarga Anda diurapi. Berdoa agar pelayanan Anda diurapi. Jangan kecil hati waktu di dalam masalah. Tapi berbesar hatilah, miliki amarah yang kudus terhadap iblis, terhadap segala kepesimisan. Dan bangkitlah di atas kedua kakimu. Percayalah Tuhan dan lakukan yang terbaik. Sekalipun melakukan terbaik itu mungkin bukan perkara besar, kembali lagi, benteng-bentengan, kembali kepada kilometer sebelumnya di perkara sederhana. Tapi kalau Anda setia, Allah suatu hari akan menunjukkan bahwa perkara-perkara besar masih terjadi. Percaya Tuhan masih bisa melakukan perkara-perkara hebat dalam hidupmu? Saya berdoa supaya urapan Tuhan sungguh-sungguh menjemputmu. Mari kita semua bangkit berdiri.